Ganja sebagai tanaman kontroversial, ganja pernah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat di Nusantara, Indonesia. Ganja, masa depan tanaman medis di Indonesia. Menurut Inang Winarso, budaya menggunakan ganja sudah ditemukan pada abad-abad lampau di Pulau Jawa. Salah satu buktinya adalah motif relief daun ganja pada Candi Kendali Sodo di Mojokerto. Menurutnya, itu bukti bahwa ganja pernah digunakan dalam tradisi ritual Hindu. Masih menurut Inang Winarso, pelarangan ganja berkaitan dengan motif ekonomi. Serat ganja dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakaian sehingga mengancam industri serat sintesis plastik yang sedang berkembang di Amerika. Oleh karena itu, para pengusaha serat sintesis mendorong politisi Amerika untuk mengusahakan pelarangan terhadap ganja, termasuk serat ganja. Sedangkan pada daerah Aceh, bukti awal keberadaan ganja di Aceh ada pada kitab kuno yang bernama Tajul Muluk. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ganja digunakan untuk obat penyakit kencing manis atau diabetes. Akar ganja direbus dan airnya diminum sebagai obat. Pada masa kolonial Belanda, terdapat iklan-iklan di koran yang mempromosikan ganja sebagai obat asma, batuk, penyakit tenggorokan, kesulitan bernafas, dan sulit tidur. Pelarangan ganja sendiri berawal dari ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika PBB 1961 pada masa Orde Baru. Pada tahun 2017 ada kasus menarik. Fidelis yang menanam ganja untuk keperluan pengobatan istrinya yang mengidap kista ditangkap oleh pemerintah. BNN berpendapat bahwa ganja sama sekali tidak bermanfaat. Kepala BNN Heruwinarko menyatakan bahwa zat yang dikandung oleh ganja dapat mengurangi oksigen di otak sehingga membuat orang menjadi bodoh. Pernyataan Kepala BNN bertentangan dengan kenyataan bahwa beberapa negara melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Di Amerika Serikat, ganja legal di beberapa negara bagian. Kanada dan Uruguay bahkan telah melegalkan penggunaan ganja untuk rekreasi. WHO juga telah mengusulkan penggolongan ulang terhadap ganja di dalam hukum internasional. Herbal Medicine Products Platform Austria, jaringan ilmiah di bidang obat-obatan herbal di Swedia, bahkan menobatkan ganja sebagai tanaman obat 2018 terkait manfaat ganja dalam pengobatan kanker, meredakan nyeri, relaksasi otot, dan manfaat kesehatan lainnya. Menurut Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, undang-undang yang mengkriminalisasi pemakai ganja tidak efektif. Oleh karena itu, ia membentuk regulasi terkait ganja agar penggunaan ganja tidak jatuh kepada anak di bawah umur dan tidak menjadi sumber penghasilan bagi penjahat. Legalisasi ganja yang sudah berlaku di beberapa negara bagian di Amerika Serikat berdampak positif terhadap perekonomian, salah satunya kota Pueblo di Colorado. Kota ini pada awalnya bergantung pada industri besi sebelum industri ini mengalami kejatuhan. Bahkan kota ini telah melewati masa dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Pasca legalisasi ganja, kota ini mampu meraup keuntungan dari pajak cukai ganja hingga memberikan beasiswa senilai $420.000 bagi 210 siswa
dari keuntungan tersebut. Negara Amerika Serikat menjadi tempat munculnya perusahaan-perusahaan startup yang bergerak dalam distribusi ganja. Bahkan, perusahaan sebesar Microsoft sudah menjalin kerjasama dengan startup penjualan ganja legal bernama Kind Solution untuk membantu distributor ganja menemukan konsumen sekaligus membantu pemerintah agar peredaran ganja berjalan sesuai hukum. Di Indonesia sendiri, anggota dewan dari fraksi PKS Rafli baru-baru ini menyampaikan usulan kontroversial. Dia mengusulkan ganja dilegalisasi untuk jadi komoditas ekspor bahan baku medis. Namun, usulan ini bukan tidak memunculkan pertentangan. Anggota Dewan Fraksi P3 Ahmad Baidowi menentang usulan tersebut dengan alasan ganja dianggap sebagai barang yang memabukkan dan bertentangan dengan nilai yang dianut di Indonesia. Namun, menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh, Faisal Ali, dilansir dari BBC Indonesia, pada dasarnya tanaman ganja dalam pandangan Islam dihukumi mubah, tidak haram, termasuk untuk kepentingan kesehatan. Namun, MPU Aceh mengharamkan ganja untuk mabuk-mabukan. Di situs resmi Lingkar Ganja Nusantara, lgn.or.id mengatakan legalisasi ganja justru akan mengurangi hal-hal negatif terkait dengan peredaran ganja karena pemerintah dapat menetapkan regulasi seperti pada alkohol dan tembakau. Dengan legalisasi, pengguna ganja tidak harus bersinggungan dengan jaringan peredaran obat-obat ilegal sehingga dapat mengurangi hal-hal terkait kriminalitas. Jika penggunaan ganja dilegalkan dengan disertai regulasi dari pemerintah, bukan tidak mungkin pemerintah menarik pajak dari penjualan ganja dan disalurkan untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan.